Nah, jika kita menggunakan npx -p at ionic CLI ionic serve, maka setiap kali kita mencoba melakukan ionic serve, dia akan menginstal dulu komponen add ionic /CLI. Kita tidak menginginkan itu kadang-kadang. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita install dia sebagai dependensi lokal. Caranya, kita npm install exact, saya kebiasaan aja suka pakai exact d itu artinya development ionic /CLI. Kita lihat di sini bahwa di bagian package JSON, di bagian development, sekarang ada Angular CLI, nanti akan ada juga add ionic CLI-nya. Ini akan lebih baik karena jadi kita tidak lagi tergantung dengan internet. Nah, di sini ionic CLI-nya ada. Lalu kalau sekarang saya jalankan npx ionic serve, dia akan menggunakan ini untuk mengerun. Tidak lagi ada download dan yang lain. Sekarang kita akan coba sedikit menjelajah isi dari repository ini. Kita akan coba menjelajah isi codingnya. Di sini kita sudah melihat package JSON. Untuk semua project yang berdasarkan Node.js, dia akan memiliki file package JSON yang berisi isi daripada package-package-nya dan package log berisi detail daripada isiannya. Oke, kita lanjut ke aplikasinya sendiri. Tapi saya mau jelaskan ini dulu nih. Jadi yang dilakukan pada saat kita ionic serve, sebenarnya dia hanya menjalankan command Angular, yaitu menjalankan serving, ppserve. Ini pun kalau kalian sudah menggunakan Angular sebelumnya harusnya familiar. Kelihatan bahwa ada beberapa chunk yang dihasilkan dan itu menghasilkan aplikasi Angular ini. Dan kalau kita lihat di sini pun app root ini adalah konsep dari Angular. Ionic hanya menjadi aplikasi Angular yang ada di atasnya. Sekarang saya ingin kasih lihat apa sih konsep-konsep yang ada di repo ini. Tadi kita sudah bicara tentang package. Di sini ini konsep dari TSLint karena kita menggunakan TypeScript, kita bisa setup untuk rule linting. Nanti akan dijelaskan di bagian linting. Di tsconfig dijelaskan untuk cara transpiler TypeScript-nya bekerja. Jadi apa yang akan dikeluarkan, targetnya bentuk 2015, karena coding TS kita itu sebetulnya tetap akan diubah menjadi JavaScript. Coba aja kita lihat. Kalau saya klik inspect dan lihat di bagian sources, coding-coding ini tetap merupakan coding JavaScript, JS, bukan TS. Karma ini untuk testing menggunakan Karma, yang akan saya jelaskan nanti di video berikutnya. Ini adalah setup untuk Ionic-nya sendiri. Kita dapat setup integration-nya, nama project, dan tipenya. Ini untuk membantu daftar browser list. Angular JSON, setup untuk Angular-nya. Nama project-nya apa, jenisnya seperti apa, bentuk build-nya. Ini sudah dibantukan oleh Ionic CLI. Ionic CLI hanya akan menjalankan perintah Angular untuk melakukan building. Makanya di sini ada di bagian dev dependencies ada Angular CLI. Untuk folder yang E2E ini untuk end-to-end test. Di sini ada beberapa setting akan saya jelaskan di video-video berikutnya. Untuk source kita lihat bahwa di sini ada beberapa file. Nah, file-file ini sebetulnya milik dari Angular. Contohnya di sini ada Angular Change Detection, seperti apa cara dia melakukan detection-nya, setup untuk testbed, ini untuk menggunakan protractor yang di end-to-end test ini. Polyfill, ini jika masih ada yang menggunakan browser yang tidak support untuk beberapa fitur dari modern web browser, seperti ini,
maka akan diakali oleh polyfill. Main TS adalah coding utama untuk menjalankan aplikasi Angular, termasuk environment setting, app module, dan yang core-nya ada di sini. Index HTML, ini adalah file index awalnya untuk kita masuk. Nah, di sini ada app root. App root inilah adalah inti untuk menjalankan seluruh aplikasi Angular-nya. Global CSS ini digunakan untuk mengimpor file-file CSS. Seperti di sini kita lihat sudah ada banyak file CSS asli dari Ionic yang sudah ada di dalam. Kalau kita ingin mengubah theme, itu dilakukan bukan di sini, tetapi di folder theme, di mana ada variabel CSS. Contohnya di sini sudah ada untuk root, dan di sini ada media query. Bawah kita misalnya di sini prefer untuk color scheme yang dark, dan kalau dark apa yang terjadi? Kalau ini kita ubah misalnya jadi light, walaupun di komputer saya menggunakan dark mode, tetap saja yang muncul yang warna putih yang light mode, tapi saya senang yang dark. Seperti ini, dan di sini ada beberapa settingan yang lain jika menggunakan dark theme. Environment ini tidak kalah pentingnya. Di sini ada informasi environment, variabel-variabel environment yang digunakan. Contohnya di sini, saya bisa set base URL itu sama dengan, mungkin saya menggunakan https dev.serversaya.com, tetapi di bagian production, saya menggunakan base URL https serversaya.com. Nanti jika saya melakukan build dengan production atau untuk aplikasi, misalnya untuk testing yang productionnya, atau build ke Play Store atau App Store yang productionnya, maka yang akan kita gunakan yang production ini. Gitu. Untuk caranya sebetulnya cukup mudah. Di sini saya pilih bash ya. Bash atau shell. Nah, ini shell script. Contohnya di sini saya bisa melakukan, kan tadi kita npx ionic serve. Nah, kita bisa juga, serve. Nah, kalau misalnya kita ingin build untuk production, npx ionic build prod. Ini berarti production. Pada saat production, yang digunakan file environment yang production, plus, tadi kalau kita lihat di main TS, jika environment-nya production, maka dia akan menjalankan enable prod mode. Ini secara codingnya di Angular juga ada beberapa hal yang diubah untuk mencegah debugging dan yang lain-lain yang lebih baik. Aset adalah tempat di mana kita meletakkan gambar-gambar dan hal-hal lain. Biasanya yang saya letakkan di sini itu icon atau image. Kalau misalnya ada gambar yang saya butuhkan, saya taruh di sini. Misalnya saya ada juga kebutuhan untuk file-file JSON untuk services, biasanya saya taruh di sini juga. Atau language, misalnya lang, saya taruh di sini. Lalu di sini saya create beberapa file. Contohnya en.json untuk bahasa Inggris, id.json buat bahasa Indonesia, dan yang lain-lain. Nah, ini adalah logic untuk aplikasi kita. Semuanya ada di sini. Dimulai dulu dari app module yang merupakan informasi daftar modul yang kita gunakan plus entry point-nya. Jadi di sini karena kita bootstrap dengan app komponen, maka entry komponennya otomatis adalah app komponen. Gitu. Ini akan dijalankan pada saat pertama kali kita menjalankan aplikasi. Jadi, pertama kali aplikasinya dijalankan dengan app module, dia akan memanggil komponen app komponen. App komponen ini sendiri merupakan sebuah komponen. Dia merupakan komponen dengan selector app root. Jadi, kalau kita lihat ada aplikasi di index tadi yang tulisannya app root, sama dia akan diterjemahkan dan dia akan berusaha untuk melakukan segala sesuatu yang dilakukan oleh Angular. Contohnya di sini dia menjalankan logic ini
Plus, dia akan mencoba merender template URL-nya, app.html, yang di sini isinya hanya sebuah ion router. Ion router ini adalah sebuah router versi Ionic, tapi isinya ya kurang lebih sama dengan Angular router. Kalau kita lihat routing modulnya sendiri, di sini jika path-nya kosong, dia langsung akan manggil ke tabs module. Seperti itu. Lalu di app komponen, dia juga memanggil style yang ada di app komponen CSS. Jadi kalau kita melakukan styling di sini, dia akan mengubah tampilan yang di sini. Kalau di sini saya tulis test, maka kalau kita inspect, sebetulnya di luar dari sini ada tulisan test, tapi dia sudah tertutup oleh ion router. Karena ion router ini sudah diset sedemikian rupa agar mengisi seluruh screen. Oke, nah di sini kita sudah lihat jika routing modulnya di sini kosong, path-nya kosong, maka dia akan memanggil tabs module. Di tab sendiri, isinya pun kalau kita lihat dari modulnya sendiri dan yang lain-lain, dia isinya sebetulnya kosong dan hanya dilengkapi dengan beberapa tab yang ada. Ini adalah untuk tab yang ada di bagian bawah. Yang ini, tab 1, tab 2, dan tab 3 diisi oleh ini. Jadi kalau yang pertama saya berikan nama content, terus yang ini saya beri nama about us atau about, maka di bagian sini akan berubah about dan content. Kalau square-nya ingin saya hapus, tampilannya seperti ini. Masing-masing tab ini sudah merupakan mini router. Jadi kita lihat di masing-masing sudah ada beberapa path, dan jika path-nya kosong, dia akan berusaha untuk masuk ke tabs tab 1. Tabs tab 1. Setiap kali saya klik, dia akan merouting ke tab yang berbeda. Isi dari masing-masing tab pun saat ini masih kosong, hanya terisi sebuah App Explorer seperti ini yang merupakan komponen yang dibuat untuk sebagai contoh bentuk komponen. Isi komponennya hanya Explore Ionic Framework seperti ini. Namun, kalau kita lihat di sini, dia sudah disetting bahwa posisinya absolut dan selalu ada di tengah. Makanya kalau di sini saya isi macam-macam, dan di sini saya kasih isian, kita dapat lihat bahwa tetap aja isian ini ada di luar dan komponennya sendiri tetap ada di tengah.